Beberapa hari terakhir viral di media seorang taruna dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Putus Satria berusia 19 tahun tewas akibat dugaan dianiaya oleh para seniornya di kamar mandi. Saya Anggi Pasaribu, inilah Inside Story with Anggi selengkapnya untuk Anda. Inside Storyan, pihak kepolisian sudah menetapkan 4 orang tersangka atas kematian Putus Satria. Dan sejauh ini kami tim Inside Story masih terus mencari informasi yang selengkap-lengkapnya dan yang sedetail-detailnya akan penyebab kematian Putu dari beberapa saksi yang ada di lokasi kejadian saat itu. Dilihat dari rekaman CCTV ini, korban Putus Satria digendong oleh beberapa orang menuju kamar mandi untuk diberi tindakan yang katanya dianggap kurang sopan terhadap senior. Keterangan itu memang perlu diklarifikasi lagi karena baru didengar secara sepihak. Tentu masih perlu kami dengarkan juga keterangan dari saksi-saksi yang lain. Saat ditindak, informasinya Putu sempat jatuh, tidak sadarkan diri, berusaha ditolong namun tidak terselamatkan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan pihaknya terus melakukan penyidikan secara hati-hati serta melakukan sinkronisasi keterangan ahli dengan saksi serta bukti-bukti yang ada. Untuk tersangka yang lain kan gitu kan. Ini dalam konteks pengumpulan barang bukti dan memang kita juga melakukan penyidikan dengan hati-hati untuk jadi kita melibatkan secara komprehensif juga. Ada pembuktian dari ahli, kemudian sinkronisasi dari keterangan saksi. Ini yang penting, sinkronisasi keterangan saksi dengan CCTV, dengan alat bukti yang lain. Ini yang menjadi penting. Kalau nanti kemudian ada perubahan, itu bukan tendensi apa-apa ya, tapi karena memang kebutuhan penyidikan. Sebelumnya memang sempat dipertanyakan, kenapa cuma 1 tersangka dari beberapa senior yang diduga terlibat. Usai penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi menetapkan 3 tersangka baru, yaitu taruna tingkat 2 dalam kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan hingga kini sudah ada 4 tersangka yang terancam hukuman 15 tahun penjara. Kemudian gelar perkara juga dilakukan. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polresto Jakarta Utara menetapkan senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut itu ada AKA alias K, ada WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka ini usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55 ya. Nanti. Ya, 15 tahun penjara. Mengenaskan ya, karena ini bukan kasus yang pertama kali terjadi di STIP. Ini adalah kasus yang ke-6 sejak tahun 2008. Pada waktu itu sempat ada pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyampaikan akan melakukan reformasi secara total di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini. Tujuannya untuk menghilangkan aksi kekerasan dan bahkan sempat juga disampaikan akan melakukan moratorium atau nggak membuka
tahun ajaran baru untuk satu angkatan atau 1 tahun. Kementerian Perhubungan sebagai stakeholder STIP akhirnya memberhentikan terduga pelaku agar polisi dapat melakukan penyelidikan dengan lebih leluasa. Kemenhub juga berencana membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus penganiayaan ini dan melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan taruna sebagai pembenahan ke depan. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Proses otopsi terhadap almarhum Putu Satria sudah dilakukan dan bahkan jenazah korban sudah diantar ke kampung halamannya di Bali dan saat itu disambut langsung oleh keluarga di mana ibu korban tak kuasa menahan tangis. Orang tua mana yang sanggup menghadapi kematian anaknya? Di tengah rasa rindu harus melihat sang anak pulang hanya berupa jasad. Dan saat itu tim kami dari Inside Story berkesempatan untuk mewawancara ibu korban. Mendengarkan bagaimana kronologinya saat itu dan apakah sudah ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak STIP kepada keluarga. Ibu terima kasih loh waktunya buat Inside Story. Pertama-tama saya ngucapin turut berduka cita ya Ibu untuk kehilangan dan kepulangan Mas. Ya, terima kasih. Ibu sehat kabarnya? Astungkar harus sehat demi anak saya kelanjungan acara pengabenan kami harus sehat. Lagi ada acara sekarang? Ya, kebetulan kami sedang mempersiapkan acara pengabenan, pembakaran ini hanya almarhum Satria anak saya. Oh gitu. Ibu kemarin itu pada saat ditelepon, boleh diceritain nggak Ibu? Awalnya Awal menerima informasi ya. Waktu hari Jumat tanggal 3 ya sekitar jam 9.29, saya waktu itu dalam posisi di tempat kerja di kantor. Saya menerima telepon dari Bapak Kanit dari kampus STIP Jakarta, bilangnya anak saya Putu Satria. Dia bilang gini, apa namanya? Hari pagi ini kami ada giat jalan santai. Adik Putu Satria setelah jalan santai tiba-tiba pingsan. Kami bawa ke poliklinik, tapi setelah sampai di poliklinik adiknya udah dalam keadaan tidak ada, udah dalam keadaan meninggal gitu. Berarti waktu itu informasinya justru dari STIP lagi jalan santai. Ya, betul. Jalan santai. Terus kan sempat diotopsi ya Ibu ya? Ya. Dari hasil otopsinya itu, Ibu sendiri udah puas Bu? Terus terang aja ada kayak belum tuh. Soalnya kayaknya perlu dikembangkan lagi nih ya. Saya secara pasti sih belum gitu lihat hasil ininya ya. Belum lihat karena terus terang baru kemarin saya berani buka-buka medsos nih, baru berani diwawancara. Sebelumnya memang nggak berani, tapi dari yang saya tangkap nih, dari kakak saya, dari suami, hasil ini sih apa namanya, katanya ada memar, ada luka ya Ada lebam di ya? paru, ya ada lebam. Cuman yang dari hasil tersebut terungkaplah satu tersangka kan gitu. Terungkap satu tersangka.
Yang ini kami nggak terima. Yang saya nggak agak ada kejanggalan sedikit. Yang luka di tangan itu nggak ada disebut. Ada lebam di kedua tangannya itu nggak disebut gitu. Jadinya kayaknya memang kasus ini perlu ada pengembangan lagi. Iya, tadi memang saya sempat ketemu sama Bang Timbur ya, tim kuasa hukum keluarga ya Bu ya. Memang Ya, lagi ditindak lanjut, lagi ya betul. diproses untuk keterangan-keterangan para saksi dan sebagainya. Cuman tadi yang terakhir itu kan karena informasinya keluarga udah mau melakukan kremasi ya sama almarhum, Ya, yang artinya kalau ada kejanggalan udah nggak mungkin bisa otopsi ulang gitu. Nah dari ibu sendiri gimana? Karena kan kalau dari pihak kepolisian katanya nggak perlu ada otopsi lagi tuh, tapi dari keluarga udah ya terima betul. sepenuhnya. Katanya sih ini sudah memenuhi syarat gitu ya. Gimana ya? Saya seorang ibu gitu. Kalau terlalu lama juga kasihan anak saya. Kalau misalnya harus dibuka ulang, ya tambah hancur hati saya. Jadi kami mencari bukti-bukti lain gitu untuk mengungkap. Mudah-mudahan ada kuasa hukum kami dan banyak pihak yang bisa membantu kami. Ya teman-teman media juga tolong bantu kami cari Hmm, pasti, bukti-bukti. pasti. Hmm. Iya Ibu, saya sekali lagi turut berduka cita dan berempati dan juga bersimpati terhadap keluarga. Pasti nggak mudah ya, udah mengalami kehilangan dan juga sekarang masih menunggu Maaf keadilan saya juga. Nggak apa-apa Ibu, it's okay. belum bisa fokus, Ngerti, pikiran ngerti. saya masih masih Iya, down. masih ke sana Kadang sini. di sisi lain saya kasihan anak-anak, terus konsentrasi terhadap ini acara kremasi kan, penguburan. Tapi sisi lain saya harus tetap keadilan untuk anak saya harus ditegakkan gitu. Pokoknya saya mau uh, penelusuran lebih lanjut, ada transparansi, nggak ada yang tutup-tutupi. Dari pihak kampus juga harus memberikan keterangannya sejujur-jujurnya. Jangan ada yang di, diumpetin, ada gitu. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya Putu sendiri sempat telepon ke ibu sehari sebelum kejadian atau Uh, kondisi di sempat asrama. sempat ini kita WA aja, Hmm, teleponan kebetulan kan malam hari Kamis ya sebelum sebelum kejadian ya hari sebelum Kamis. sebelum Kejadiannya kan kejadian Jumat. ya kami, kami mau video call ini anak-anak adik-adiknya Rio mau video call sama kakaknya, saya WA katanya kayaknya masih ada giat, terus dijawab itu malam sekitar jam setengah 10 kalau nggak salah ya, dijawab ya mah gitu gitu, adik minta video call nak gitu, ayo ayo naik gitu. Tapi adiknya sekarang udah bobo, udah malam. Kami kan di Bali itu 1 jam lebih ini ya, lebih Lebih awal ya. Hmm. jadi lebih malam di Bali gitu. Jadi karena adik tidur jadinya kita nggak jadi video call. Ya udah Oh, itu yang itu terakhir ini ya. ya, paginya saya sempat WA pagi, biasalah saya setiap hari itu pasti dapat dapat aja kontak. Cuman yuk saya gitu kan saya panggil ya mah gitu, habis itu udah itu terakhir mungkin udah ada kegiatan ya dia itu jalan santai itu, udah itu eh, siangnya saya WA lagi udah nggak ada balasan, udah centang dua, udah nggak dibaca. Kemudian setelah itu adalah kabar duka ini gitu. Iya, iya, iya. Tapi semua barang-barangnya udah dikembalikan ke keluarga kan, Ibu? Handphone. Ini masih ada yang tertinggal, ya, sebagian sudah, tapi katanya ada barang yang belum karena ini waktu itu masih dalam ini proses laundry ya.
Andre, terus sama dompet gitu belum kayaknya, masih di sana, Dari ditahan gitu. oh, iya. Berarti sebenarnya tipe anaknya family man ya, sering komunikasi sama keluarga ya. Ya, sangat dekat Bu, sangat dekat. Rio itu deket deket banget dengan kita, dengan saya terutama, apapun yang terjadi dia selalu sharing. Nah, masalah dia di bully ini, masalah dia di ternyata sering terjadi pembulian terhadap dirinya, tapi nggak dikasih tahu saya. Mungkin dia takut saya kepikiran, atau memang ada tekanan kalau misalnya ngasih tahu akan terjadi sesuatu, malah tambah di buat target. Saya Ibu juga nggak tahu tahu. kalau dia sering dibully dari mana? eh HP itu kembali pada kita kan, hari hari apa ya, saya lupa, hari Sabtu apa hari ini, HP itu kembali, HP-nya Rio. Nah, kita buka-buka chat chat, ternyata memang Memang dia sering sering di ini ya. ada sering ada dibully. chat yang bilang, oh, dapat aja diambil sama Nior, tetap dicari sama Nior, dapat aja diambil sama Nior gitu dia bilang. Obrolannya mengatakan begitu, dapat aja diambil sama Nior, begitu dipukulnya di dada, di ulu hati lagi arahnya gitu. Ada kok ininya, obrolan itu akan kita uh, kirim ininya, obrolan Boleh, itu mungkin boleh Ibu. bareng. Iya boleh. Kalau kalau berkenan, boleh di capture, dikirim ke saya atau dikirim ke produser saya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti nanti nggak apa-apa nanti kita yang tektokan sama Mas apa namanya Pak Blinyoman gitu. Makasih sekali Ibu untuk waktunya, Ya, eh, untuk temuan-temuan yang kami temui di lapangan, fakta-fakta juga. Nanti kita akan bantu untuk kawal sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa cepat di P21 dan kita berharap yang terbaik untuk Ibu. Sekali lagi turut berduka cita, Ibu tetap kuat, tetap sehat. Kami dari media nanti akan yang mengawal semuanya sampai tuntas. Tetap kuat ya Ibu ya. saya Salam untuk tetap saya keluarga. ya, ya, terima kasih, malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Cuman sekali ulu hati loh, ulu hati kan sakit. Sekali aja kena ulu hati itu sakit. Kok sampai 5 kali? Kenapa berhentinya pukulan itu saat ngelihat korban udah jatuh? Kenapa pas korban udah mungkin pukulan sekali kesakitan, kenapa nggak stop?